untuk jalur PMPAP itu apa harus yang peringkat kelas sih? Baik, oke. Tadi dari siapa? Dari Niputu Gita. Nipu. Oke teman-teman, halo semua. Kembali lagi ke channel YouTube Zona Lampung, dari Lampung untuk Indonesia. Oke, di segmen kali ini kita akan masuk ke segmen yaitu Q&A. Kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman di luar sana ke format PMPAP Unila. Jadi narasumber kita Kak Dio. Kak Dio ini Ketua Umum Format PMPAP Universitas Lampung. Oke, halo Kak Dio. Ya, halo. Oke, Kak Dio udah siap ya Kak jawab pertanyaan dari teman-teman semua? Ya, pasti siap dan bersemangat. Oke, siap. Oke, langsung aja Kak Dio, kita masuk ke pertanyaan yang pertama dari Niputu Gita. Kak, untuk jalur PMPAP itu apa harus yang peringkat kelas sih? Baik, oke. Tadi dari siapa? Dari Niputu Gita. Niputu Gita. Oke, jadi kakak kali ini akan menjawab pertanyaan dari Niputu Gita. Untuk sebetulnya untuk kita masuk ke perguruan tinggi Unila melalui jalur PMPAP itu tidak harus peringkat pertama di setiap SMA atau SMP. Tetapi yang harus menjadi salah satu itu yang penting pemberkasan waktu UTBK, waktu wawancara itu mendapatkan hasil yang maksimal supaya kita bisa masuk ke perguruan tinggi Unila. Jadi nggak harus kita bakalan menjadi ranking terus di salah satu SMA atau sekolah dasar atau SMP, tidak. Yang penting kan menjadi maksimal itu tadi 3 poin tersebut. Ya. Jadi teman-teman yang mungkin tidak peringkat 1 atau tidak masuk 3 besar di sekolahnya itu masih diperbolehkan untuk ikut beasiswa PMPAP karena terbuka untuk teman-teman semua yang ada di Provinsi Lampung. Ya, Kak. Oke, sudah terjawab ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Lia. Iya. Dari Lia Kak. Oke. Daftarnya secara online atau offline nih? Dan apakah ada biaya pendaftarannya? Oke, langsung aku jawab dari Lia. Untuk pendaftarannya itu memang melalui secara online. Kita mendapat secara online, tetapi nanti ketika sudah masuk dalam secara online itu akan kita melakukan secara offline, yaitu pengumpulan berkasnya secara offline. Setelah pengumpulan secara offline pemberkasannya nanti tinggal menunggu hasil apakah kita masuk dalam pemberkasan. Ketika sudah masuk dalam pemberkasan itu kita masuk dalam tahap seleksi berikutnya seperti UTBK maupun pemberkasan maupun wawancara. Jadi untuk pembayaran kita mendaftar itu tidak dipungut biaya sama sekali. Jadi gratis, tenang aja teman-teman. Jadi teman-teman bisa mendapatkan dari sekarang karena pembukaannya itu dari tanggal 10 sampai tanggal 17 ini. Jadi seminggu lagi. Inilah momentumnya teman-teman bersemangat untuk mendaftar ke perguruan tinggi melalui jalur PMPAP. Oke, sudah terjawab ya teman-teman semua. Jadi untuk pelaksanaannya seperti ujiannya itu dilaksanakan secara offline. Ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak, dari Alia Mahda. Kalau udah keterima SNBP, nggak bisa ikut PMPAP ya Kak? Gimana tuh Kak? Jadi siapa tadi? Dari Alia. Jadi Dari dia ini Alia. sudah keterima di SNBP gitu Kak. Apa masih bisa ikut PMPAP gitu? Sebetulnya Alia masih bisa juga mendapatkan melalui jalur PMPAP, tetapi misalkan Alia sudah terima nanti sudah pengumuman melalui SNBT, itu Alia otomatis bakalan tidak masuk dalam kategori untuk calon kandidat di jalur PMPAP. Karena misalkan Alia sudah masuk, tetapi di PMPAP dia sudah mendapat, otomatis bakalan tidak akan masuk dalam pencalonan mahasiswa tersebut. Nah, misalkan si Alianya tidak masuk melalui SNBT, tetapi dia mendaftarkan dirinya di PMPAP, itu masih menjadi kesempatan karena dia akan menunggu hasil seleksi yang lain gitu. Tetap jadi bisanya hanya satu jalur. Ya, tetap hanya satu jalur. Siap.
Lalu untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak, daftar PMPAP itu apa perlu akun SNBT? Apa menggunakan akun khusus PMPAP gitu Kak? Oke. Untuk persyaratannya itu kita tidak perlu untuk apa namanya seperti apa tadi? Akun SNBT Kak. Akun SNBT. Jadi berbeda. Jadi akun SNBT itu berbeda sama akun PMPAP. Jadi untuk linknya itu ada di Simanila. Jadi teman-teman bisa saja ketik Simanila Unila 2024 dan itu semua sama seperti jalur mandiri maupun jalur afirmasi yang lain, tetapi nanti ada pilihannya apakah teman-teman ingin mendapatkan melalui PMPAP atau mandiri atau jalur yang lainnya. Berbeda hal sama yang disebutkan sama teman-teman tadi. Ya, oke. Berarti akunnya itu berbeda ya. Ya, jadi berbeda. tidak membutuhkan akun SNBP maupun akun SNBP. Iya, dia khusus akun PMPAP. Akun PMPAP. Oke. Ada pertanyaan yang lumayan nih Kak dari 212 Centil. Waduh, namanya. Oke, Min, yang daftar PMPAP itu cuma bisa domisili Lampung aja kah? Yang di luar Lampung seperti dari mahasiswa dari Jawa, dari Sulawesi mungkin itu masih bisa nggak sih Kak? Iya, oke. Sebetulnya adanya jalur PMPAP ini memang dikhususkan untuk siswa dan siswi yang ada di kabupaten kota di Provinsi Lampung. Jadi memang untuk teman-teman yang di Pulau Jawa atau ingin mendapatkan melalui PMPAP di perguruan tinggi Unila, jadi tidak bisa. Jadi betul-betul ini dikhususkan untuk teman-teman yang memang ada di Provinsi Lampung gitu. Jadi biasanya khusus putra daerah. Iya, putra daerah Provinsi Lampung. Gitu. Jadi buat teman-teman yang dari luar Lampung itu dicoba di beasiswa lain. Iya, di beasiswa masih banyak di Unila. Masih banyak. Ada beasiswa lain yang ada di Universitas Lampung. Gitu. Oke. Ini banyak nih Kak yang tanya soal link pendaftarannya. Kan dibuka tadi tanggal 10 sampai 17. Iya. Nah, link pendaftarannya bisa diakses di mana nih Kak biar teman-teman itu gampang gitu untuk mengaksesnya. Oh iya, sebetulnya begini. Untuk linknya itu sudah tersedia, sudah ada di Simanila 2024. Jadi teman-teman bisa saja akses maupun di Google atau di website melalui HP atau melalui laptop itu bisa tersedia semua. Tulis saja di Simanila, nanti ada pilihannya link pendaftaran melalui PMPAP dan di situ tersedia semua. Atau juga saya sedikit trending ya kayak izin. Jadi untuk tahun ini kami dan sekedar pengurus itu membuatkan namanya grup Telegram. Jadi nanti teman-teman bisa saja masuk ke IG dulu. Di situ kan ada cantuman link Telegram. Nanti teman-teman akan diarahkan dan akan dikawal sama kakak-kakak pengurusnya Perma PMPAP dalam hal kebingungan, mungkin dalam ketentuan, persyaratan dan semuanya seputar format PMPAP beasiswa. Jadi bakal dikawal semua. Jadi khusus buat teman-teman wajib untuk masuk Telegram yang sudah dicantumkan di IG Forma PMPAP Unila. Oke, jadi lebih lengkapnya teman-teman kunjungi laman Instagram di PMPAP Universitas Lampung. Ya. Nah, di situ udah lengkap ada link website pendaftaran dan segalanya yang berkaitan dengan beasiswa PMPAP. Oke, untuk yang selanjutnya nih Kak dari Najwa. Pil kuota jurusannya dong Min. Maksudnya per jurusan itu untuk teman-teman yang daftar PMPAP itu berapa Kak? Apakah ditentukan per jurusan, apakah per fakultas atau bagaimana? Ya, ini aku jawab. Untuk perihal itu sebetulnya untuk jurusannya dia untuk prodinya, misalkan di pertanian itu ada prodinya. Ada berapa prodi, ada misalkan dari ilmu tanah itu cuma 2 prodi, misalkan lagi kehutanan cuma 2 prodi, beda sama yang kayak sosum, kayak di hukum. Kalau di hukum itu dia cuma 8, jadi cuma 8 untuk yang bisa masuk ke fakultas hukum. Tetapi untuk fakultas lain itu kan dia sudah mempunyai prodi, jadi prodi-prodi itu cuma diisi 2 mahasiswa baru yang mendaftar melalui PMPAP yang ketika sudah jebol nanti
ke depannya. Itu tadi ya sudah disebutkan oleh Kak Jo, kuota-kuota yang akan bisa diterima gitu, itu jalur PMPAT. Oke teman-teman, mungkin tadi ya pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang sudah terjawab oleh Kak Jo selaku Ketua Umum dari Forma PMPAP Universitas Lampung. Karena masih banyak nih pertanyaan-pertanyaan mungkin yang belum terjawab, dan teman-teman yang masih mau bertanya lagi bisa ke akun Instagramnya Zona Lampung ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang masih mau bertanya dan pertanyaannya belum terjawab, kita lanjut di part 2. Oke, sampai jumpa teman-teman.